Still with me di Raven di janjian nongkrong aja dulu, siapa tahu dapat insight gitu ya di La Kamera. Oke, udah lama banget gak ketemu sama Indi. Baru kemarin ya, minggu kemarin ya? Kita kemarin ketemu di studio kan. Oh iya benar. Gue habis taping podcast juga kalau nggak salah. Enggak deh, gue habis sama tim gue, bukan yang podcast itu. Bukan ya, lagi nyiapin godok lah ya. Oke, the one and only Indi Arissa. Jadi apa kabar? Sehat banget. Ini kalau Yudi bilang Indi Arissa itu adalah new rising star di industri musik Indonesia. Amin. Oke, ini yang Yudi tahu kan Indi teh MC ya, terus juga siaran di radio yang itu. Sekarang udah enggak kan ya? Enggak. Oke, udah enggak sekarang. Terus tiba-tiba nyanyi. Gimana ceritanya itu teh? So basically this is something that I planned like 2 Okay. years ago. Cuma memang nggak ada yang tahu. Bukan yang apa yang nggak bilang-bilang. Cuma emang I am a firm believer kalau belum kejadian tuh ngapain ngomong. Oh oke. Jadi nggak akan digombor-gombor dulu sebelum emang bener yakin takut gitu. Nggak jadi juga gitu. Oke. Iya, jadi memang banyak yang nanya kenapa Iya, Indi gitu. Jadi memang pada saat making prosesnya juga gue diam-diam, bener-bener diam-diam. Bahkan katakanlah misalnya gue ada 11 orang sahabat yang tahu tuh kayak cuma 3 apa 4. Oh oke. Gitu. 2 tahun lumayan lama loh. Ini nyembunyiinnya bisa ya? Bisa, karena kebetulan memang manajemen aku juga jago ya. Oke. Nggak, maksudnya emang tim aku juga solid lah gitu. Jadi kayak emang yang apa namanya yang berhubungan juga memang mintanya dikit gitu. Karena kan pada saat prosesnya juga ketemu sana sini siapa gitu. Terus kayak emang jangan dibilangin dulu ya. Itu meskipun memang kalau di beberapa anak-anak Bandung yang lain juga ada yang bocor, cuma ketika ditanyain ke gue denial gitu kayak masa sih? Beneran gue bukan kayak apa sih ini tutup enggak, cuma gue tetap nggak jadi aja. Oke. Tapi sekarang udah pecah telur ya, sekarang ya udah keluar juga single gitu ya, Balakosa. Nah kalau misalnya masih penasaran nih, banyak sobat nongkrong yang masih penasaran Balakosa itu apa sih, nyeritain tentang apa sih, boleh dijelasin mungkin nih? Oke, kalau dari judul dulu ya, judulnya tuh pokoknya Indi nggak pengen pakai bahasa Indonesia, tapi nggak pengen pakai bahasa Inggris juga. Oke. Jadi akhirnya Indi ngambil dari Sanskrit. Jadi dari Sanskerta, terus dicarilah Balakosa gitu, yang artinya adalah apa ya? Mungkin I would say power kali ya, karena memang si Balakosa ini ceritanya tentang how I pass my quarter life crisis back then. Gitu. Jadi kayak buat anak-anak zaman sekarang tuh kayak wah anjir gila gue quarter life crisis nih, gokil gitu. Nah menurut Indi tuh kayak quarter life crisis itu adalah at that time, at the moment when you hit certain age gitu, nggak selalu 25 juga sih, ada yang datangnya early, ada yang setelah 25. Jadi nggak harus 25 ya, iya, itu bisa datang kapan aja. Tapi menurut Indi tuh kayak kumulatif aja, kayak at that time lo kena masalah kehidupan banyak gitu, masalah keluarga, masalah cinta lo suwe, masalah karir lo suwe, kayak misalnya itu kan umur segitu tuh orang-orang biasanya udah pada lulus kuliah kan gitu. Terutama buat cewek tuh kayak itu tuh decide gitu, kayak either lo mau nikah apa lo mau karir gitu. Sip, dilema ya sebenarnya. Ada yang kayak wah anjir temen gue udah married kok gue belum. Anjir temen gue kerja udah di sini udah jadi apa, gue masih gini-gini aja. Ada banget tuh yang kayak gitu. Jadi itu lagu kayak menyuarakan banget ya. Iya, kayak that's why I sing Balakosa because I feel it gitu. Jadi emang sebetulnya ya dibikin tersirat juga, kayak akhirnya kedengerannya si lagu ini tuh bucin banget, tapi sebetulnya ini tuh lagu untuk yang minta asa. Asik, woi mantep, baru ketahuan nih ternyata lagunya itu ya. Untuk YMA. YMA ya. Do you still remember the first time you sing Balakosa di mana? Of course. Yeah. It was on, I forget. I think it was on November if I'm not mistaken. Jadi waktu itu ada acara amal gitu, amal belajar sama beberapa seniman-seniman Sunda lainnya gitu. Sip. Terus ya udah akhirnya itu pertama kali Indi perform di situ. Itu belum rilis. Oh belum itu. Belum rilis. Udah gitu bawain sampai lagu single kedua juga langsung dibawain. Jadi single pertama belum rilis, single kedua juga apalagi kan ya. Itu dua langsung dibawain. Sama bawain satu lagu cover. Oh, itu semingguan sebelum rilis deh, di Januari. Wow. How does it feel bawain lagu for the first time gitu? It was different aja. Kayak I was masih sampai sekarang, jadi masih nge-host, masih jadi MC juga. Gitu kayak
Bo 100.000 panggung MC yang Indi naikin, it's different, it's total different ketika Indi nyanyi. Oh gini rasanya gitu. Cuma emang aku dari dulu suka aja sama sesuatu yang challenging gitu. Jadi ketika ini yang emang Indi cari gitu, ketika naik panggung tuh ada deg-degannya lagi. Sip. Pasti lu gitu kan, ada Pasti, satu fase momen dimana kayaknya hidup gue udah gini-gini aja. Bener. Let's try something new gitu, dan ya lo emang butuh berada di zona tidak nyaman lagi untuk bisa berkembang. Mantap dari terus terchallenge ya. Iya, gitu. Kayak konsepnya ya pengen challenge aja, pengen nyusahin diri sendiri aja. Nih, kangen siaran nggak sih? Banyak ya. Jadi ngobrol sama penyiar pensiun. Ya. Bukan preman pensiun. Bukan preman pensiun, penyiar pensiun. Di mana mereka tuh kangen banget sama mic gitu, terus mixer, requestan gitu, bangun pagi hari cuma buat bawain acara morning show kayak gitu. Kangen nggak sih, Indi? Jujur Indi enggak loh, karena terjawab Enggak? sudah Oke. dengan bikin podcast. Oh, I see. Jadi akhirnya kalau menurut Indi ya, siaran itu masih ada kayak lo kerjanya gitu. Oke. Kayak lo masih bacain product knowledge Yes, orang. bener. Nah yang kita kangenin kan sebetulnya yang funnya aja nih. Sampai akhirnya sekarang menemukan way out-nya, udah in the age of podcast. Oke. Why don't we make one? Jadi akhirnya aku sama teman-teman aku juga bikin bertiga gitu. Dan emang yang di antara bertiga ini yang berdua tuh udah siaran, udah cabut juga dari kantor yang lama. Yeah. Jadi the main idea adalah supaya kita tetap bisa ketemu dan tetap bisa menyalurkan hasrat ingin siaran itu. I see. Berpodcast Ria namanya Yes, ya. boleh dicek di Spotify juga ya, ada Berpodcast Ria. Sip. Siapa yang pertama kali keidean ini? Indi berarti? Aku pertama kali waktu itu ya di era itu di masa aku lagi dengerin podcast banget. Gitu. Pertama ngedengerin podcastnya yang ringan, yang yang kontennya sama kayak zaman Indi siaran morning show yang ringan gitu. I see. Sampai menurut Indi podcast Ngobam gitu? Ngobam Atau belum ada Magna waktu itu. Talk? Magna aku dengar gitu. Rapot juga aku dengar, BKR Brother juga aku dengar. Terus ketika digging lagi ternyata si podcast tuh bisa in depth gitu loh. Kayak kalau radio kan lo paling kolamnya gede cuma surface-nya doang gitu ya. ya? On the surface. Kalau si podcast kan lo tiba-tiba nyari tema tentang anxiety ada, nyari tentang misalnya cara membuat pagar ada gitu semuanya gitu, kayak podcast tuh lebih dalam kan, sampai akhirnya ini bisa banget di jalan dengerin podcast tentang how to make your brain work faster gitu. Wow. Jadi kayaknya wah ini podcast a whole new world. A whole new world. Bikin yuk gitu. Terus kenapa dipilih dua orang ini? Karena itu yang paling deket sama Indi sih. Riza dan Ferale gitu. Kayak kita kalau misalnya going to music concert, music festival, tuh pasti bertiga nih sepaket, bahkan kita selalu bertiga sekamar. Nggak bisa kalau dipisahin gitu, karena dandannya harus bareng, siap-siapnya bareng. Terus kayak misalnya ada Ferale yang selalu nge-handle kita semua gitu. Misalnya order apa tuh dia yang udah tata detail gitu. Gue sama Eza yang kayak temen dandan, temen cetil. Jadi kayak kita bertiga sepaket. Nah tadi kan bilang katanya ke konser, ke kemana-mana gitu bertiga gitu. Nah ngobrolin itu, lihat di highlight itu semua konser banget ya kayaknya ya. Di highlight tuh konsernya inilah, terus acara inilah gitu ya. Yang paling berkesan yang mana sih, Ndi? Semuanya berkesan udah pasti, cuma yang paling aku suka pasti music festival karena lo bisa jalan dari satu stage ke stage lain, artisnya banyak dan kadang tuh kita butuh experience-nya juga, jadi kayak tahun ini kenapa kita mau datang lagi, bahkan kadang ada beberapa artisnya yang diulang-ulang misalnya, karena gue pengen lihat instalasinya gitu, tahun ini kita bikin apa ya, jadi kadang misalnya katakanlah 3 hari, ada 1 hari di mana kayak kita nggak usah ngelihat artisnya tapi cobain semua activation-nya gitu. Wow, jadi orangnya ini banget ya, experience banget ya. Iya, jadi kayak ya bukannya gitu-gitu doang, cuma maksudnya lihat artis bisa di mana aja, kapan aja. Maksudnya live-nya juga lo bisa lihat di YouTube, tapi the real experience ketika lo ada di sananya itu sih yang dicari gitu. Yang pas pulang wah kayak gila tadi sabi banget instalasinya Butsi ini. Tadi tau nggak dekornya di sini sabi banget, panggung ini gila sih lightingnya, jadi gitu-gitu. Wow, sip, mantap. Kita lanjutin lagi ngobrolnya ketika makanan sudah datang. Tadi kita order ya, ini teh adalah fish and chip ya, kalau nggak salah ya. Sip, mantap. Dan nasi capcay. Wow. Karena aku adalah vegetarian, jadi aku carinya sayur. Indi vegetarian, aku vegetable ya. Vegetable, kamu ditanam ya.
Sip. Wah, kayaknya sambil makan nih, asik nih kayaknya ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol ya. Oke. Sip. Ini sering nongkrong nggak sih? Kalau misalnya ada waktu luang gitu ngapain sih? Kalau boleh tahu? Untuk sekarang ya, jujur aku dan lingkungan tuh kadang bingung menentukan mana lo kerja, mana lo main. Kayak gini Oke. sebetulnya kan kayak kita main tapi we make something kan. Oke, tetap heeh. gitu. Jadi bingung sih karena bias Tipis gitu banget loh. ya. Tipis Iya, banget ya bedanya ya. Iya. Heeh. Jadi kayak ketika gua main, gua kerja. Ketika gua kerja, gua main juga gitu loh, Yud. Jadi juga kayaknya pasti gitu kan. Bener banget. Terus sekarang sibuk apaan? Kan nyanyi ya lagi ya. Nyiapin single kedua mungkin ya. Insya Allah. Terus podcast masih tiap minggu. Podcast tiap minggu naik satu episode. Tiap hari Senin buat berpodcast Ria. Oke. Terus untuk single kedua juga memang udah ada dari awal preparation single pertama udah dibikin. Iya. Jadi kita tinggal nunggu momen yang pas aja kapan untuk rilisnya gitu. Sama insya Allah mungkin akan bikin EP, doain aja. Wow, which is 6 lagu, Iya, more or less segitu loh. more or less ya, oke. Nah, kemarin kan PSBB ya, kita tahu ya nggak bisa kemana-mana gitu. Terus MC juga banyak yang di cancel gitu ya. Sedih pisan lah, pokoknya manggung juga nggak ada kecuali Cover manggung. kita seru nggak sih? Banget ya, banget. Nah, tapi you dilihat happy itu ketika ngelihat Indie gitu ya, ternyata masih ada job loh, dan ini virtual gitu ya. Oke, di salah satu event itu tiap sore ya nemenin kita buka puasa Waktu ya. itu live Waktu itu Instagram live ya. Instagram, buka puasa gitu, itu gimana ceritanya sih bisa kayak gitu? Jadi awalnya memang ketika awal breakout di Indonesia, langsung kan itu juga ini lagi promo radio tuh untuk si Balakosa. Ya. Lagi semangatnya yuk. Kayak gue minggu pertama terus 10 radio. Di minggu wow. pertama itu tuh udah 2 radio cancel karena udah gak nerima tamu. Minggu depannya tuh harusnya Indi running lagi outer Bandung misalnya Ya. kayak Cimahi, Nangor. Udah gitu bulan depannya udah mulai Jogja, Surabaya, Bali endingnya. Udah di minggu pertama Bandung itu stop semua. Ya ampun, walah. Gue kayak anjir, gue lagi semangat ya, udah padam aja kan gitu. Iya. Bete gitu ya udah. Terus kayak nah gue tuh anaknya outgoing banget. Iya. Entah kenapa gue se-extrovert itu, jadi kayak gue tuh bisa banget kalau lagi bete, Yud, ketemu saya sama Yudi gitu. Yud, lo cerita sesuatu dong sama gue, kayak how's your life gitu, gimana bokap nyokap, gimana pacar gitu. Gue tuh cuma dengerin doang tuh gue bisa dapat energinya dan gue langsung semangat lagi. Serius kan? Easy banget ya? Iya, jadi kayak emang energi gue tuh dari orang lain, jadi gue suka keramaian gitu. Gue suka ketemu orang, gue suka hadir sana sini tuh gue suka. Makanya ketika harus di rumah aja, anjir stres banget. Terus nggak tahu mau ngapain, off-air juga habis kan, mati. Anjir gimana ya? Sebulan ini nggak ada pemasukan, gitu kan? Gitu nggak sih? Iya benar. Iya, silakan. Wow. Ini teh apa teh? Minty fresh. Minty fresh. Oke, dan ini ada strawberry sama satu lagi ini ada kiwi miruku. kiwi miruku. Ya, Ini dari apa aja ingredientsnya? Itu ada pure kiwi pure, Yap. sama cereal milk. Cereal milk. Iya. Oke, Ini aku tadi- pesen tapi pilih-pilih gitu, random. Oke, aku mau ini. Thank you. Thank you Thank ya. you. Ini tadi Indi masih inget pesanan Indi. Jadi Indi cari jusnya yang mix veggie sama fruit. Ini ada kale-nya, ada celery-nya. Sempet waktu itu gue mau nyobain celery juice yang challenge itu loh. Oke. Cuma nggak jadi, udah beli celery yang gede-gede gitu. Oke. Sampai busuk aja di kulkas. Soalnya kata temen gue, ih lo kayak makan kuah baso loh. Lo bayangin aja, karena tapi bagus banget katanya resultnya ke skin, Oke. ke digest lo gitu. Oke, jadi sekarang nyobain yang bener nih. Dan ini dicampur jadi enak banget. Karena ada chai simnya, ada Iya. I think ada lemon gitu ya. Mhm. Jadi tetap manis. Nah, ini kalau lo susah makan sayur, Oke. ini di blend aja campur buah. Nah, itu dia tips dari Indi. Nggak usah ngeblender, ribet. Beli Order aja aja sini. jus bar, bener. Iya, bisa delivery gitu kan pasti ya. Oke, terus waktu itu berapa lama virtual MC? Jadi sebetulnya IG live kan, jadi Instagram live. Sama Rio, ya, Rio Febrian. Jadi ada satu digital platform baru Ya. yang emang pengen jadi ekosistem entertainment se-Indonesia gitu. Boleh disebutin nggak sih inventory itu? Iya boleh. Namanya Inventory. Oke. Nah, itu lagi awal bulan puasa udah Ya. running.
pengen bikin activation live Ya, ya. IG gitu. Akhirnya ya udah ada gua sama waktu itu ada Roni Urban hostnya. Iya. Cuma kan karena formatnya Instagram cuma bisa 2 ya. Bener. Jadi Satu harus keluar dong. iya, ketika ada gestar gitu. Dan biasa kalau tamunya cowok, gue hostnya, Oh. kalau yang cewek Roni. Oh gitu. Bisa juga ya kayak gitu ya? Iya, waktu itu siapa aja ya? Ada Arman Maulana, Mas Yofi Widianto, terus ada Kang Hedi Yunus juga. Oke, tapi proyek itu sampai situ atau lanjut? Nah, manjang, alhamdulillah. Panjang. Jadi Tuh, bener-bener kan, ya blessing ampun, in disguise. bener Gue kayak, ini message dan lesson learned banget. Nah. Lo gak usah takut rezeki lo gak ada sih. Kayak lo gak usah takut kayak, wah abis ini gue ngapain ya? Ya. Pasti ada aja sih kalau ya maksudnya ketika di hopeless place bahkan at Yap, hopeless yap. moment juga ada aja ketika lo percaya sama Tuhan. Nah, ngeri. Udah Maya lagunya teh ya religi. Sebetulnya tadi dibikin lofi R&B dan religi ya, orangnya juga kayak gini. Aduh, mantep banget, bener. Aduh. Gitu. Nah, sekarang ini punya challenge nih buat Indi Arisa. apa tuh? Oke. Oh ini ya, pasti kayak Harus pilih fast mana? respon ya. Rapid question, Yes, bener. bukan rapid test ya Kak? Bukan, jangan. Oke, kita udah siap? Kita minum dulu deh. Tapi Biar- by the way, ini kan ini udah dapet skripnya nih dari Yudi. Hmm. Yang rapid question ini, if I'm not mistaken, gue sengaja nggak baca supaya gue bisa dapetin Spontannya? tes gue juga. Oke, sip. Udah biasa juga Bo ya ngasih pertanyaan ini ke orang. Bener. Oke, siap. Oke, Nge-podcast atau nyanyi? nyanyi. Kenapa? Because there are feelings yang ternyata terbukti nggak bisa disampaikan ketika gue siaran dan nge-podcast. Jadi dulu kalau ada yang nanya, ini kenapa nyanyi? Karena dari dulu gue selalu pengen punya karya. Oke. Terus udah gitu, kenapa nggak bikin podcast? Iya, gue udah bikin podcast dan memang beda. Oke, different. It's totally different ya. Oke, MC physical atau MC virtual? Virtual, Kenapa? lebih enak waktunya. Oke, lebih enak waktunya. Sip ya. Oke, ini yang audio mungkin nggak tahu, tapi kalau misalnya nonton YouTube di Entertainment nih ada nih. Ya kamu cek YouTube-nya juga jadi ya, nanti habis dengerin Oke, podcastnya. waktunya ya Andi ya. Iya. Oke, Nah, sebenarnya karena gue berangkat dari host juga kali dulu ya. Jadi gue lebih suka segala sesuatu yang structure. Yap. Terus kayak gue siaran tuh, gue tipe siaran yang one man show juga kan. Jadi kalau Ah. emang capek sih kalau kita berinteraksi gitu. Oke, sip. Berarti Kamera aja. kalau bertiga tuh ramai banget ya. Iya. Komplek emang. Oke, susah bagi-bagi Bagi talk time-nya. suara Nah, ya. bener. Makanya udah sama temen yang deket dan lo percaya. Oke, sip, mantep. Next, lagu yang sekarang lagi stuck in your head. Aku lagi dengerin Snoh Allegra yang judulnya Wow. Oke, pengen banget nyanyi duet sama. Gue pengen sama Rai sih untuk dalam jangka waktu dekat. Gue Oke. pengen ada bagian dia nge-rapnya di lagu gua. Gitu. Apalagi sekarang kan dia udah gabung sama Def Jam Southeast Asia juga. Wow, mantap tuh. Iya, yang ngebawahin hip hop R&B Iya. music. Jadi kemarin juga sempat ngobrol interview tapi gue belum ada Rai mau nggak kalau Belum ada Siapa opportunity tahu ya. nanti ya. Oke, boleh lihat Ray mungkin di sini ya. Oke. Oke, ini siap. Lanjutin kalimat ini. Karena kamu yang telah kuatkan aku. hampir lupa tuh udah lama nggak nyanyi. Karena kamu yang telah kuatkan aku. Tak pernah sekalipun tinggalkan aku, dengarkanlah sayang. Oke, lulus. Paling bahagia itu kalau I have all my people around me, especially my family, especially my dad. Oke. 3 kata yang menggambarkan Indi Arisa. Wow. Gila, ini gue akan dihujat sih kalau gue bilang gue zodiac person. I'm Scorpio. Oke. Terus Two more. Gue apa ya? Ini narsis banget sih, tapi gue ngerasa gue Oke. mandiri. Mandiri, wait. Dan yang satu lagi adalah gue health conscious sih. Oh, health conscious. Oh, that's why your body shape. Ya makanya gue olahraga, gue Oke. sekarang menjaga juga apa yang masuk ke badan gue. Oke. Karena itu salah satu bentuk lo menghargai Itu diri susah loh beneran Iya. loh. Karena akhirnya lo sadar lo, you only have one body to live Oke. with. Yap. Sampai mati, gitu. Bener. Bener ya, kok nggak kepikiran Jadi gitu harus ya? menjaga. Bener. Meskipun kayak anjir ayam geprek itu enak pisan gitu. Oke, last but not least, cowok tipe Indi Arisa. Jujur, pinter. Oke. Karena
ketika obrolan gak nyambung tuh it's a total turn off sih buat gue. Oke, yes, bener. Karena dia juga pinter ya. Kalau misalnya nemu yang nggak pinter lagi, bakalan udah, that's it. Gitu. Mungkin nggak, yang gue tangkap adalah karena kita punya radio, wawasan kita harus luas kan. Bener. Jadi gue ada banget tuh ketika gue ngobrol sama orang nggak nyambung, turn off, dan gue jadi kayak punya standar kalau lo nggak lebih tahu atau pintar dari gue, susah. Oke, Gitu. yes, bener. Oke. Ngapain sih lo pasti akan ngobrol terus kan? Karena gue jomblonya lama banget. Oke, berarti jomblo berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 sampai 3 tahun. 2 tahun lah ya, masih 2 tahun lah ya. Oke. Emang Yudi berapa lama? Berapa ya? 1 hari? Enggak deh. Tapi udah lama. Apa? Jomblonya udah lama. Udah lama jomblo, udah sekarang udah nikah. Ya ampun. Yudi aku nggak tahu, maaf. Karena Yes. gue tuh ya kalau ketemu Yudi, Yeah. itu selalu cuma di panggung doang. Iya, benar. Misalnya gue nge-MC, Yudi gue present nyanyi sama band. Habis itu ketemu lagi kayak kemarin di kantor gue lo podcast, gue lagi bikin lagu. Di YouTube juga. Yang mana? Oh YouTube fanfest dia Kita ganti, gue ya. nge-MC, dia nge-MC juga. Iya. Tapi beda sponsor aja kita gitu. Jadi pasti cuma hi bye Bener, gitu. makanya irit-irit ya kita ngomong Iya. ya. Oke, sip, getting now sekarang ini. Oke, nih Dark Secret dari Indi Arisa. Jeng jreng. Dark secret adalah gue tuh hold Oke. the grudge that much, gue tuh pendendam tau. Oh ya ampun, hati-hati sama wanita ini ya. Terus makanya gue tuh suka Hati-hati. bawa-bawa zodiak to justify your shitty behavior tuh karena Oh oke, kayak gitu ya? tapi karena lo tahu itu sifat dasarnya. Jadi kayak tenang jangan sebel sama orang, karena kalau lo sebel sama orang ntar lo dendaman. Jangan. Jadi lo lebih tahu untuk preventnya gitu. Oh oke. Awas lo kalau disebel sama orang lo lama lo. Jadi jangan sebel sama orang. Oke, wow, oke. Ini terakhir nih pesan buat sobat nongkrong nih yang masih ragu buat cross the line gitu kayak kayak Indi yang tadinya siaran, udah kayaknya settle deh. Oke, kayaknya bentar lagi Indi udah siaran jadi presenter. Ternyata nyanyi. Terus apa? Gitu. Oke, apa sih pesannya buat sobat nongkrong yang biar nggak takut buat cross the line gitu? Gue coba something new gitu. Sebetulnya kalau dibilang crossline juga nggak crossline banget karena kan maksudnya masih entertainment. Yap. Udah gitu gue masih menemukan keywordnya kita tuh adalah mic tau. Ya kan? Bener. Jadi, Podcast, mic. Iya, it's all in our voice. Yap. Gitu. Jadi gue ngerasa agak nggak melenceng meskipun kalau menurut orang tuh image-nya beda banget. But the thing is kayak gue dari dulu emang dengerin musik banget. Terus kayak jadi sebetulnya di idea adalah bukan berangkat ini pengen jadi penyanyi, tapi ini pengen making music aja. Oke. Gue pengen aransemennya kayak gini, gue pengen suatu hari juga gue bisa produce musik gue sendiri. Oke. Tapi memang ngedelivernya kan harus dengan nyanyi kan. Iya. Jadi lo nggak usah takut apa kata orang, lo nggak usah takut nyoba karena yang ngeraguin lo tuh cuma diri lo sendiri gitu. Oke. Orang lain mah nggak usah didengerin. The real enemy is you yourself. Gitu. Jadi selalu targetnya adalah jangan lihat orang lain oke buat acuan kayak dia udah sampai sini, oke berarti lo harus push diri lo untuk lo juga bisa sampai titik tertentu gitu. Tapi the key is you need to you just need to be the better version of yourself again and again. Oke. Jadi sekarang lo udah ada di titik ini nih, abis ini besok lo harus kalahin diri lo hari ini. Asik. Gitu, jadi kayak besok jadi apa kalahin lagi gitu tuh, jadi nggak ada habisnya dan race-nya tuh damai aja karena cuma ngelahin diri kita sendiri. Oke, itu challenge banget ya sebenarnya buat to be better day by day gitu kan susah banget sebenarnya, tapi itu challenge yang harus kita defeat. Iya. Dan jadi diri sendiri aja itu menurut gue susah banget sih pemahaman untuk yourself tuh, tapi beneran setelah dipahami ya emang lo tuh jangan jadi orang lain. I see. Jadi diri lo sendiri aja. Wow, oke, that's what. Mantap banget, thank you so much Indi Arisa, luar biasa banget ya. Oke, nanti kayaknya kita harus cross deh ya. Iya. Janjian nongkrong X podcast dia biar lebih seru lagi mungkin. Boleh. Berempat gitu ada di meja ini kali ya. Nanti abis ini aku bawa Ferali dan Eiza sama podcast Ria. Jadi tapi nanti lo jeda dulu berapa episode gitu ya Beb. Biar gak gua lagi ya di sini. Oke, thank you so much, sukses pokoknya. Thank you, dan Yudi. tentunya juga jangan lupa untuk follow Indi Arisa di mana? @indiarisa Ya. _ Instagramnya, Twitternya juga Indi Arisa. Ya. Untuk di YouTube-nya, Ya. kamu bisa search juga Indi Arisa tanpa spasi, dan buat dengerin lagu Balakosa sama Ya. lagu-lagu yang akan aku rilis berikutnya, silakan dicek dan follow di Spotify Indi Arisa tanpa spasi. Oke, yes. Yudi Rapen mau ngucapin makasih buat La Camera Coffee yang luar biasa banget, Juice Bar, and then Amrita.
yang sudah support tentunya. Dan I like it. mantap banget ya. Jangan lupa juga tayangan dari Janjian Nongkrong barengan Indi Arisa ini ada di YouTube-nya Didi Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and nyalakan loncengnya. Komen juga ya. Oke, kita lanjutin makan ya. Yuk. Oke, nanti mau request lihat Yudi ngobrol sama siapa juga komen di bawah. Oke, Biar sip. Yudi suruh ngejar-ngejar orang itu. Thank you so much Indi. Thank you Yudi. Kita makan dulu ya, bye.